Mungkin kita bisa mulai masuk ke pertanyaan dari Tribunus ya dok ya? Ya, itu jauh lebih penting buat saya. Ini saat ini kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang masuk dok, saya mungkin bisa bacakan. Masya Allah. Tapi sebelum saya bacakan dok, saya ingin informasikan kepada Tribunnews bahwa tayangan Malam Minggu Sehat ini merupakan tayangan live yang ditayangkan di tribunnews.com, di tepatnya di channel YouTube dan di akun Facebook tribunnews.com. Kita mungkin bisa langsung saya bacakan ke pertanyaan pertama dok. Silahkan. Ada pertanyaan dari Facebook dari akun Sri Eka Handayani. Pertanyaannya, bagaimana dok diet yang tepat? Apa yang harus dimakan dan apa yang harus dihindari dok? Itu dok. Oke, saya kayaknya kalau Mas Alvin gantiin saya kayaknya udah pinter deh jawabnya. Oke, berhentikan dengan kata diet. Ya, diet itu membuat Anda menjadi sengsara. Hidupnya penuh dengan restriksi. Ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. So, Anda harus kembali tentang badan saya butuhnya apa. Itu penting. Ya, sebab orang kalau memberi makan apa yang menjadi kebutuhan tubuhnya, maka tubuhnya tentu akan menjadi subur dan indah. Itu penting. Subur bukan berarti gemuk ya. Subur itu artinya Anda proporsional. Kalau saatnya bikin anak bisa bikin anak gitu loh ya, seperti pembicaraan kita minggu lalu. Jadi yang pertama adalah Anda butuh karbohidrat pasti. Nah, karbohidrat bukan cuma sekedar sumber tenaga. Kita tahu bahwa karbohidrat tidak hanya makanan yang berpati. Berpati itu artinya mengandung tepung. Seperti nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, tales, ganyong, kimpul, garut. Itu semua adalah karbohidrat berpati. Tujuannya supaya lebih cepat ternak jadi gula. Lalu gula di dalam darah akan naik dengan cepat, lalu Anda punya tenaga. Konsepnya itu. Kedua, jangan lupa, karbohidrat juga bisa didapatkan dari sayur dan buah. Ya, jadi sayur dan buah itu nama lainnya adalah, bahkan di luar negeri disebut sebagai the healthiest source of carbohydrates. Kenapa kita bilang begitu? Karena sayur dan buah itu gulanya berikatan dengan serat. So beda banget dengan pati. Ya, jadi pati di dalam nasi, pati di dalam ubi itu tidak seperti kayak sayur dan buah. Jadi dan bentuk gulanya beda, namanya fruktosa. Nah, lalu kemudian ketika ini masih dalam bentuk ikatan karbohidrat kompleks, maka sayur dan buah itu punya bonus sebetulnya kalau kita makan. Ya, kalau jumlahnya cukup dan cukup banyak, itu bukan cuma sekedar menghasilkan kalori. Anda lihat, maaf nyuwun sewu. Kera nggak ada yang makan nasi goreng loh, Mas. Kera makannya sayur dan buah. Tetapi coba lihat, dia kalau selamitan petakilan kemana-mana, dia bisa lompat, bisa ngegelayut. Kera itu diandaikan saudara tuanya manusia, artinya agak mirip lah sama kita ya. Dia menyusui anaknya, dia juga melahir dan sebagainya. So, jadi sayur dan buah itu jangan salah juga menghasilkan tenaga. Justru yang menjadi salah kalau tenaga itu dari sayur dan buah, lalu Anda blender, Anda bikin jus. Ya, Anda itu merusak nggak sih dok? Merusak dari kandungannya nggak sih? Sebetulnya bicaranya bukan rusak atau tidak merusak, menjadi masalah karena pencernaan kita jadi dipercepat. Nah, tujuan dari makan sayur dan buah banyak orang yang nggak tahu. Karena apa? Sayur dan buah itu kan ada seratnya nih, Mas. Dan orang mencerna itu 3 jam loh. Dengan semua makanan yang lain. Jadi serat ini akan menghambat, gulanya nggak akan terbang terlalu cepat. Nah, kalau Anda blender, Anda jus, apalagi dibikin smoothies, ditambahin macam-macam, maka ikatan ini ambiar. Nah, begitu gulanya terlepas dari serat, walaupun sama ampas-ampasnya Anda minum, kan kalau kita minum jus kan seampas-ampasnya ditanggak no ya. Lalu kemudian dalam keadaan gula sudah terlepas dari serat, ususmu lebih senang nyerap yang mana? Gula. Nah, seratnya buat apa? Ya buat Nah, ini yang akhirnya apa? Orang berpikir makan sayur dan buah buat salah banget. Justru sayur dan buah itu bermanfaat mengatur kadar gula darah Anda. Itu yang pertama. Dan yang kedua, serat yang tidak larut di dalam usus besar itu berfungsi sebagai prebiotik. Dan itu akan menghidupkan Anda punya probiotik kuman yang sehat. Jadi sekali lagi Anda butuh karbo. Karbo dibagi 2. Ada yang berpati dan ada yang tidak berpati. Yang tidak berpati mempunyai polifenol, antioksidan karena dia adalah sayur dan buah. Mineral yang begitu kaya dan Anda nggak perlu deh beli namanya suplemen-suplemen kalau sayur dan buahnya cukup. Kedua, makronutrien yang kita butuhkan adalah protein. Nah, protein memang kita bagi 2 lagi. Ada yang dari tumbuh-tumbuhan, ada yang dari hewan. Ya, yang dari hewan ini terutama bagi anak tumbuh kembang itu hukum wajib.
Karena apa? Zat besinya yang kita butuhkan supaya anak ini bisa tumbuh besar dan berprestasi ya. Jadi jangan bikin anakmu jadi vegan dan vegetarian, please ya kan. Lalu yang ketiga tentu saja lemak. Nah, lemak ini adalah makronutrien yang sering dijulitin orang. Begitu banyak dengan lemak. Nah, karena yang kalian pikirkan semua lemak itu jahat, lemak jahat, ya. Semuanya nista, enggak juga. Lemak sekali lagi dibagi dua, ada lemak jenuh dan ada lemak yang tidak jenuh. Yang tidak jenuh ada yang rantai pendek, ada yang rantai panjang. Nah itu dia. Barangkali yang perlu Anda julitin cuman lemak jenuh. Nah lemak jenuh itu biasanya ada di dalam gaji hewan. Nah maka dari itu, jadi kita nggak makan kulit ayam, kita nggak makan gaji, tetapi lemak yang tidak jenuh itu banyak sekali di dalam tumbuh-tumbuhan dan ikan. Itu dia. Ikan mempunyai namanya omega 3. Dan omega 3 adalah asam lemak esensial rantai panjang yang tidak jenuh. Karena omega 3 membuat kita bukan cuma sekedar cerdas, tapi ini adalah lemak yang memanusiakan orang. Ya, justru Anda juga terhambat penuaan dini, bahkan Anda terhindar dari asma, penyakit autoimun, dan anak-anak yang mempunyai masalah dengan hiperaktivitas setelah rajin makan ikan, kelihatan anak-anak ini jauh lebih tenang karena omega 3-nya. Jadi barangkali itu yang harus Anda pikirkan, bahwa 3 asupan makronutrien itu yang harus Anda dapatkan. Jadi bukan dengan cara berdiet. Nah, 3 makronutrien itu kalau mau digambarkan dengan lebih gampang, nah, makanlah makanan yang beragam. Bosen-bosen enek-enek. Gitu lah ya. Jadi makanlah makanan yang beragam. Jadi di sini Anda bisa lihat, kalau ini adalah piring makan Anda, setiap kali Anda makan, maka Anda tinggal bagi 2, ya kan? Lalu kemudian di sini Anda lihat ada sayur, ada buah. Lalu kemudian kita punya makanan yang berpati. Kalau Anda perlu kerja, kan biar gimana pun juga kita bersihin rumah ya Mas ya. Kita nyuci baju, barangkali kita masih olahraga, jadi kita tetap butuh tenaga. Ya, lalu kemudian kita punya namanya lauk. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau lauknya dimasak dengan tidak benar. Saya selalu mengajarkan untuk tidak menggunakan minyak goreng. Karena kita nggak butuh minyak goreng, yang kita butuhkan adalah lemak yang sehat. Jadi kalau Anda misalkan bikin opor, itu jauh lebih sehat daripada bikin ayam goreng, tahu nggak sih? Silakan Mas, kembali Mas. Berarti memang harus diperlukan kombinasi yang tepat ya dok, antara lemak, ya, karbohidrat, dan protein. Oh, Mas Alvin udah cakep, udah pinter banget. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.